Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Etin Rismayani, mahasiswa Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai materi majas dengan dosen pengampu Ibu Putri Hana Febrian MPD. Majas ialah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Macam-macam majas yang pertama, majas perbandingan. Majas perbandingan terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, personifikasi, yakni majas yang membandingkan benda tidak bernyawa seolah-olah dapat bertindak seperti manusia. Seperti contoh, batang-batang itu melambaikan tangannya seolah memanggil Pak Tani yang menghampirinya. Yang kedua, majas metafora, yakni majas yang membandingkan dua hal atau benda tanpa menggunakan kata penghubung. Contoh, lidah adalah pedang yang paling tajam. Yang ketiga, majas simil atau perumpamaan. Simil adalah majas yang membandingkan hal atau benda dengan menggunakan kata penghubung. Seperti contoh, pipi gadis itu memerah, bak udang rebus ketika dipuji sang kekasih. Yang keempat, majas alegori adalah majas yang membandingkan hal atau benda secara berkelanjutan membentuk sebuah kisah. Macam-macam majas yang kedua, yakni majas pertentangan. Majas pertentangan dibagi menjadi yang pertama, majas hiperbola. Hiperbola adalah majas yang menyatakan segala sesuatu secara berlebih-lebihan. Seperti contoh, kekayaan pengusaha itu tidak akan habis 7 turunan. Yang kedua, majas litotes. Majas litotes adalah majas yang menyatakan sesuatu dengan merendahkan diri. Contoh, kalau sempat singgahlah ke gubukku. Yang ketiga, majas ironi. Ironi adalah pernyataan yang bertujuan menyindir dengan menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan fakta sebenarnya. Seperti contoh, sungguh pintar anak itu. Di antara 10 pertanyaan yang diberikan gurunya, tak satu pun yang ia jawab. Yang keempat, majas oksimoron. Oksimoron adalah majas yang menyatakan sesuatu secara berlawan, bagian-bagian secara berlawanan, bagian demi bagian. Contoh, kekalahan adalah kemenangan yang tertunda, dan kesedihan adalah awal kebahagiaan. Macam-macam majas selanjutnya adalah majas pertautan, yakni terdiri dari yang pertama, majas metonimia, yakni majas yang menghubungkan ciri benda satu dengan benda yang lain. Yang kedua, majas sinekdok, yakni majas yang menyebutkan sebagian untuk keseluruhan atau menyebut keseluruhan untuk sebagian. Macam-macam majas yang keempat adalah majas perulang. Majas ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama, majas alterasi adalah majas yang mengulang bunyi konsonan yang sama. Contoh, malam kelam suram, hatiku semakin muram. Yang kedua, majas atanakiaris, yakni majas yang menggunakan pengulangan kata yang sama namun berbeda arti. Contoh, buah hati menjadi buah bibir tetangga, hatinya meminta berhati-hati. Yang ketiga, majas repetisi adalah majas yang mengulang-ulang kata fase atau klausa yang dipentingkan. Selanjutnya, majas paralelisme, yakni majas yang mengulang ungkapan yang sama dengan tujuan memperkuat nuansa makna.